Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman pada materi jumlah kuadrat. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi pada jumlah kuadrat adalah seperti ini. Jadi, A kuadrat plus B kuadrat sering dianggap sebagai A plus B kuadrat. Padahal ini tidak benar. Nah, bagi siswa yang tidak berhati-hati atau tidak teliti, itu akan menyimpulkan seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat, sama persis dengan ini. Ya. Mengapa kesalahpahaman ini terjadi? Ya, karena siswa itu menganggap bahwa pangkat 2 pada setiap suku ini, ya, pada setiap suku ini, itu dianggap sama dengan pangkat 2 pada penjumlahan sukunya. Nah, ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan angka untuk mencontohkan kesalahpahaman ini? Misalnya, A-nya kita ganti dengan 3 ini, ya, B-nya kita ganti 2. Maka akan diperoleh seperti ini. Jadi, A-nya kita ganti 3, berarti A kuadrat menjadi 3 kuadrat, B kuadrat menjadi 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 3 kuadrat adalah 9 dan 2 kuadrat adalah 4. 9 kita tambahkan dengan 4 sama dengan 13. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang ini? Ya, yang salah ini akan diperoleh seperti ini. Jadi, A kuadrat plus B kuadrat dianggapnya sebagai A plus B kuadrat. A plus B itu 5, ya, kemudian dikuadratkan jadinya 25. Hasilnya berbeda ya dengan 13 atau tidak sama dengan 13. Otomatis ya yang namanya kesalahpahaman itu berujung pada kesalahan hasil. Sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari jawaban yang benar. Oke, sekarang teman-teman silakan perhatikan penjabaran berikut ini. A ditambah B, kemudian dikuadratkan, itu sama saja A ditambah B dikalikan A ditambah B. Nah, kemudian kita kalikan satu persatu. Misalkan di sini yang warna kuning dulu, A dikalikan A, itu akan diperoleh ini adalah A kuadrat. Kemudian, yang berikutnya, yang warna hijau ini, A kali B, ya, kita dapatkan AB. Kemudian yang warna ungu, B kali A, itu hasilnya ini juga AB, ya. BA atau AB itu dibolak-balik sama hasilnya. Dan yang terakhir yang warna merah, B kali B, ini hasilnya adalah B kuadrat. Nah, di sini ada unsur yang sama yaitu AB ditambah AB sehingga diperoleh 2AB. Yang lain tetap. Nah, ini adalah penjabaran yang benar. Bila ada suatu penjumlahan dikuadratkan. Ini namanya kuadrat dari jumlah, bukan jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau ini adalah kuadrat dari jumlah atau kuadrat jumlah. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon dibedakan antara jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah. Nah, sebagai ilustrasi, ketika kita melakukan penguadratan dari A plus B, kita bisa menggunakan persegi ini. Jadi misalnya A plus B itu diilustrasikan sebagai ini. A, ya, kemudian ini B. Jadi A ditambah B. Yang ke bawah juga sama, A ditambah B. Karena dikuadratkan itu sama saja A plus B dikalikan A plus B. Gitu ya, jadi ini yang ke kanan, kemudian ini yang ke bawah. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita kali-kalikan ya, A dikali A itu A kuadrat. A dikali B yaitu AB. Kemudian A dikali B juga AB. Kemudian B dikali B ketemunya adalah B kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah AB plus AB atau 2AB ditambah B kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Nah, itu sebagai ilustrasi. Untuk mempermudah pemahaman bahwa
A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sebagai refleksi, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah jumlah kuadrat itu dianggap sama dengan kuadrat jumlah, padahal berbeda. Kalau ini, ya itu jumlah kuadrat yang sisi kiri. Kalau yang kanan, kuadrat jumlah. Nah, seperti itu. Hasilnya berbeda ya. Tadi yang dicontohkan di awal itu yang A-nya 3, B-nya 2. Kalau menggunakan jumlah kuadrat, itu hasilnya 13. Tapi kalau menggunakan kuadrat jumlah, hasilnya 25. Jadi beda gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yang benar? Kalau kuadrat jumlah itu adalah jumlah kuadrat ditambah produk atau hasil kalinya. Nah ini kuadrat jumlah itu sama dengan jumlah kuadrat, yang ini jumlah kuadrat A plus B ditambah hasil kalinya atau produknya, ya, yaitu 2AB. Jadi seperti itu. Nah itulah teman-teman sekalian, miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi pada jumlah kuadrat. Yang betul, jumlah kuadrat itu berbeda dengan kuadrat jumlah. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada latihan ya, practice exercise 7. Nah, di sini ada petunjuk practice exercise on sum of squares ya. Silakan teman-teman berlatih atau mempraktekkan latihan tentang sum of squares atau jumlah kuadrat. Each answer is awarded 1 point. Setiap jawaban diberi nilai 1 gitu ya. Nah, kemudian show all working step by step and complete the following. Silakan tunjukkan setiap jawaban ya, ini step by step. Langkah-langkahnya gitu ya, dijelaskan langkah-langkahnya secara urut ya, and complete the following. Dan lengkapi soal-soal berikut. Nah, seperti itu. Silakan ini dikerjakan sebagai tugas untuk lebih memahami agar tidak terjadi miskonsepsi pada jumlah kuadrat. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.